Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita tidak membahas ChatGPT. Kita sedikit sedikit bergeser gitu ya, bergeser ke ChatGPT biar nggak bosen, biar nggak bosen. Hari ini kita akan membahas sebuah AI tools yang sebenarnya sudah saya bahas gitu beberapa saat yang lalu, persis setelah launching gitu ya untuk yang alpha versionnya gitu. Tapi akan saya bahas lagi karena banyak update dan menurut saya update-nya worth it gitu. Dan nanti akan kita lihat bersama gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah generative AI tool yang namanya Penelope gitu ya. Silakan akses di penelopeai.com. Kemudian login-nya sederhana, pakai Gmail boleh, pakai email account yang lain juga boleh gitu. Tagline-nya si Penelope AI.com ini adalah dia itu markdown editor gitu. Uh, ada beberapa fitur yang menarik dan nanti akan kita coba gitu ya. Secara umum bentuknya seperti ini gitu ya. Kenapa kemudian ini saya rekomendasikan ada beberapa alasan, tetapi several strong reasons gitu ya, several apa ya, prominent reasons gitu. Ada fakta bahwa Penelope AI ini satu gratis gitu ya, masih gratis, dan kedua user interface-nya sederhana dan user experience-nya juga bagus banget. Great UX gitu ya, great UI juga, maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak merekomendasikan ini kepada teman-teman semua gitu. Dan terima kasih kepada Taishi, developernya si Penelope AI ini. Taishi itu orang Jepang, orang Jepang developer AI ini. uh, Orangnya responsif, dan begitu usernya ngomong kayaknya perlu tambahan ini deh, nggak nyampe seminggu kemudian ada perbaikan API, ada perbaikan fitur, ada perbaikan mesinnya gitu. Jadi bagi saya another strong reason juga untuk pakai Penelope ini. Jadi kayak layanan pasca jualnya itu masih oke lah gitu ya. Nanti kapan-kapan kita kita ngobrol sama Taisi, semoga bisa ngobrol sama Taisi gitu ya. Oke, kita review sebentar ya fitur-fitur yang ada di Penelope AI ini. Jadi ada 4 fitur yang menurut saya menarik gitu ya. Ada autocomplete, ada paraphrase, ada summarize, ada story gitu ya. Kita bahas secara cepat satu-satu sehingga teman-teman nanti punya gambaran apa yang bisa dilakukan dan nanti bisa coba sendiri gitu ya. Untuk yang fitur autocomplete by Penelope, caranya gampang, teman-teman tinggal masukkan paragraf yang teman-teman tulis gitu dan kemudian stuck gitu. Aduh, habis paragraf ini mau ngomong apa ya, bingung gitu. Bagaimanakah mengembangkan paragraf ini supaya menjadi paragraf-paragraf berikutnya gitu. Bisa dengan menggunakan si fitur autocomplete-nya si Penelope AI ini. Jadi silakan ditulis atau di copy paste paragrafnya dan kemudian di fitur yang paling atas autocomplete-nya ini teman-teman punya 2 pilihan, single atau multiple gitu ya. Mau single sentence atau multiple sentences gitu, yang nanti akan dibikin oleh si Penelope ini. Dan kemudian jangan lupa untuk di klik on dulu. Soalnya untuk mengaktifkan fitur ini teman-teman hanya perlu meletakkan kursornya di akhir paragrafnya atau akhir kalimat dan kemudian press enter gitu. Jadi kalau masih mau menulis paragrafnya, mending fiturnya di on dulu, di off dulu maksudnya. Dan kemudian kalau mau mengaktifkan, mau melihat gitu ya, kira-kira kalimat yang direkomendasikan oleh Penelope ini seperti apa, tinggal diklik on lagi gitu ya. Kita lihat ya, kita lihat nanti sambil dicoba sendiri. Kursornya kita letakkan di bagian sini dan kemudian kita press enter dan kemudian nanti Penelope akan memberikan gitu, sedang berpikir gitu ya, memberikan rekomendasi kalimat apa yang bisa kita masukkan ke paragraf yang tadi sudah kita bikin. Jadi kira-kira muncul seperti ini gitu. Kalau cocok gitu, tinggal di add to the end of your document, nggak usah di copy paste, langsung diklik aja, dan dia nanti akan muncul di sini gitu. Kalau mau menambahkan paragraf baru, tinggal diklik lagi kursornya diletakkan di akhir paragraf yang berikutnya dan kemudian press enter lagi dan kemudian si Penelope juga akan apa namanya memberikan suggestion gitu paragraf berikutnya seperti apa. Tetapi berhati-hati, tidak semua paragraf itu mau penalti mau memberikan rekomendasinya. Jadi kadang-kadang kalau kayak gini misalnya tadi dia nggak mau gitu. Mungkin karena konteksnya sudah habis atau
apa namanya ini kayak gini misalkan. Jadi setelah kita enter berapa kali ternyata dia dia jawabannya sama gitu, jawabannya sama mirip-mirip rekomendasinya. Yang harus kita lakukan, kita nambahi kalimat kita sendiri supaya Penelope punya lebih banyak makanan gitu ya, untuk nanti dikasih ke kita juga gitu. Jadi mungkin kurang konteks saja. Gitu. Jadi semakin banyak paragraf yang kita bikin nanti fitur autocomplete-nya juga semakin bagus hasilnya gitu. Jadi polishing mirip-mirip seperti logika berpikirnya ChatGPT gitu ya. Ketika promptingnya bagus hasilnya juga semakin bagus gitu. Itu untuk fitur yang pertama, autocomplete. Fitur yang kedua, yang menurut saya bagus adalah paraphrase. Jadi kalau teman-teman sempat nonton review Penelope AI ini sebelum video ini di awal-awal di akhir tahun 2022 kemarin di bulan Desember, teman-teman akan melihat loh, tone-nya nggak ada gitu. Betul, tone-nya memang nggak ada, belum ada. Tone-nya baru kemarin di launching sama si Taisi gitu. Jadi saya bilang Taisi kayaknya menarik ya kalau kalau paraphrase-nya itu ada pilihan tone seperti di Killbot gitu. Meskipun tidak sebagus Killbot tapi menarik jika punya pilihan itu. Dan guess what? Sudah dibikin oleh Taisi dan saya kira kalau Penelope AI ini masih gratis gitu ya dalam beberapa waktu ke depan gitu, kayaknya saya akan berhenti langganan Killbot dan pindah seterusnya ke Penelope karena menarik gitu. Selain teman-teman masih bisa menggunakan ChatGPT juga ya pada konteks untuk yang paraphrasing, tetapi untuk sebuah markdown editor tool berbasis AI, saya kira ini menarik untuk kita coba. Kita misalkan ya kita masukkan kalimatnya dan kemudian kita pilih tone-nya akademik dan kemudian kita paraphrase. Yang menarik adalah, saya sudah coba tadi sebelum bikin videonya, yang menarik adalah pilihan kata, struktur kalimatnya memang sangat akademik. Jadi cocok sesuai dengan tone-nya gitu ya. Tone akademik, maka paraphrasing-nya juga sesuai dengan tone akademik gitu. Misalkan kalau kita ganti ke native like, dia juga akan apa namanya berbeda dengan yang versi akademiknya gitu. Jadi lebih lebih apa namanya ya? Lebih informal gitu ya, lebih fluent bahasanya gitu, lebih fluent gitu ya, lebih mengalir dibandingkan dengan versi akademik. Maka terima kasih Taisi, ini upgrade yang sangat bagus saya kira untuk Penelope AI dan saya kira bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan. Jadi tidak harus langganan ke Killbot gitu, tinggal ke Penelope AI, login gratis, kemudian fitur paraphrase-nya bisa kita gunakan dengan baik. Kemudian kita punya juga fitur summarize. Kalau summarize nggak ada tone-nya ya, yang penting di summarize gitu ya. Tapi menarik juga sih kalau kalau ada fitur summarizing tapi ada tone-nya juga gitu. Nanti kita lihat ya apakah si Taisi mampu melakukannya gitu ya. Kita lihat ya. Kalau summarize kayaknya dia in general gitu. Dari 2 paragraf menjadi 1 paragraf. Kira-kira seperti itu. Kalau fitur summary kayaknya to the point ya, membuat ringkasan gitu. Jadi teman-teman nanti bisa cari. Yang terakhir adalah story gitu. Saya tidak banyak pakai. Saya malah bingung saya belum pernah pakai kayaknya. Misalkan story boy living misalkan ya in a village trying to live his full life by harnessing magic from a dragon in a cave. Misalkan ya, bisa nggak ya? Saya belum pernah nyoba sih, belum pernah nyoba. Jujur belum pernah nyoba sejauh saya pakai Penelope itu saya stuck gitu, bukan stuck apa? Seneng makanya di 3 tadi, autocomplete, paraphrase sama summarize. Story belum pernah pakai malah. Kita lihat yuk, seperti apa hasilnya, gitu ya. Saya juga belum bisa berekspektasi kira-kira, oh bisa. Oh, menarik dari prompt sederhana kemudian apa namanya Penelope kemudian bikin bikin cerita pendek gitu. Menarik juga. Kayaknya nih dosen creative writing harus mulai berhati-hati dengan munculnya generative AI tool seperti ini.
So more or less itu teman-teman, sedikit update tentang fitur-fitur terbarunya si penlepi.ai.com ini. Silakan diakses sendiri, silakan dirasakan. Menurut saya sangat recommended, mengingat user experience-nya it has a great UX gitu ya, and the user interface is very simple, mudah dipahami. Cuma saya minta satu sama Taisi dan belum terjadi gitu, apa namanya, light version gitu, bukan light version ya, apa ya, bukan bright version juga ya. Karena ini kan dark gitu ya, versi gelap nih, versi yang terang supaya nanti ketika menulis lebih enak juga. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan Taisi bisa mencobanya, gitu, bisa mengakomodasi para user seperti saya ini bikin another apa namanya, user interface gitu ya, backgroundnya dibikin terang. Tapi so far it has a great potential for us gitu, dan teman-teman tinggal gunakan dengan bijak ya, gunakan dengan bijak. So that's it, kita bikin pendek video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, membahas tentang ChatGPT dan generative AI tools yang lain yang available di market tentu saja. That's it, dan bye.